Ibu kapan kakak akan pulang? Kenapa, Nak? Apa pekerjaanmu akan tertunda? Aku tidak bisa menemukan bukuku, dan kakak pasti akan menemukannya. Hebat sekali. Archana kembali dan semuanya kembali persis seperti semula. Sepertinya kehidupanmu akan berhenti tanpa dia. Kira-kira kenapa sampai sekarang Archana belum kembali? Seharusnya dia sudah kembali. Sayang, kau sudah pulang. Kenapa kau pulang terlambat? Kuilnya ramai sekali ya? Iya, Ibu. Di sana sangat ramai. Oh ya, pekerjaanku sudah menunggu. Sarapan mungkin masih belum siap. Aku akan mengerjakannya dulu. Ibu, aku akan mandi dulu. Oh ya, Vinod, Iya, ya. bagaimana perkembangan tentang pembayaran komisinya? Bukankah kau seharian pergi untuk menuntut? Apakah sudah membuahkan hasil? Tidak, Ayah. Sekali lagi pemerintah membodohi kita. Mereka memberi kita kenaikan 1.000 rupiah, dan mereka bilang kalau mereka akan memberi lebih. Jujur saja, Ayah. Aku sudah muak dengan pekerjaan sebagai penarik uang. Aku bekerja siang dan malam, tapi apa yang ku dapat sebagai balasannya? Aku hanyalah budak. Ayah, kadang aku merasa aku yang berhenti bekerja. Apa? Jika aku bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional, semuanya akan baik-baik saja. Vinod, apapun yang kau lakukan, pikirkan dengan sangat hati-hati. Vinod, ayah setuju bahwa bekerja dengan pemerintah tidak memiliki uang banyak. Tidak ada tempat untuk berkembang. Dan apapun itu, kau sudah menempuh waktu yang cukup lama. Tapi nak, tugas pemerintah adalah untuk memberikan keamanan 100%. Ya, Ayah benar. Tapi apa yang bisa aku dapatkan di sini seumur hidupku, Ayah? Di perusahaan lain aku mungkin bisa mendapatkan lebih daripada di sini, Ayah. Selain itu ada banyak bonus, insentif, dan juga promosi. Memang benar resikonya akan lebih besar, tapi untuk sesuatu yang baru, orang harus berani mengambil risiko. Lakukanlah. Lakukan apa yang kau anggap benar. Ibu hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk memberkati semua anak-anak ibu dan melindungi Farsha. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Farsha. Semoga panjang. Terima kasih. Sini ada kejutan besar Apa untukmu. itu? Ayo. Terima kasih. Kejutan. Wah, Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Farsha. Semoga panjang umur. Farsha, selamat. Semoga kau selalu bahagia. terima kasih, Pak. Pak, Terima kasih. Terima kasih, Farsha. Farsha, hari ini kau boleh bekerja setengah hari saja. Ini adalah harimu. Kau harus menikmatinya sesuai keinginanmu. Sekali lagi, selamat ulang tahun untukmu. terima kasih. Ada surat. Ini suratnya. Tolong tanda tangan di sini. Iya. Ya, baiklah. Permisi.
Paman, ada surat untuk Paman. Untuk Paman? Paman tidak menunggu surat apapun? Siapa yang mengirim? Coba lihat. Ini. Ini dari Kana Associates. Itu untukku. Untukmu? Iya. Aku bergabung dengan organisasi wanita. Oh ya? Surat ini dari sana. Iya, tapi apa isinya? Ya, kakak, para wanita di organisasi kami memulai gerakan. Mereka memulai sebuah ya? gerakan tentang ibu mertua yang menyiksa menantu mereka atau sebaliknya. Dan para menantu yang mencuri perhiasan mereka. Hal-hal semacam itu. Aku mengerti. Ya, jadi kami ingin memberi pelajaran berharga pada wanita seperti itu. Dan aku adalah PPD di organisasi wanita itu. PPD? Iya. Ibu, bukannya PPD, tapi presiden. Tapi kau paham itu kan? Yang penting kau mengerti apa yang ibu bicarakan. Iya. Aku akan membacanya sekarang, Kak. Dan aku akan beritahu setelah aku baca. Aku akan kembali. Lanjutkan saja doanya ya. Aku akan kembali sebentar Maaf, lagi. ini sesajinya. Surat cerai. Sekarang aku bisa membuat Manaf menyingkirkan Archana. Kana bilang dia akan mengirim suratnya dan akan ada tanda tangan di sana. Manaf tanda tangan di sini dan kirim kembali suratnya. Ya Tuhan, bagaimana caranya aku bisa membuat Manaf tanda tangan? Ibu, apa kau tahu? Archana masuk sekolah malam. Wow, itu berita yang sangat bagus. Kau benar, Satis. Ibu Sulocana sangat memperhatikan anak-anaknya. Mungkin ibu juga harus memberikan dukungan kepada Archana. Masalahnya adalah beberapa orang sudah menyerah karena usia. Sebagian orang akan duduk malu-malu di rumah. Tapi Archana mengabaikan itu semua dan mengambil keputusan yang sangat berani. Aku sangat menyukainya. Tapi bagaimana bisa kau tahu soal ini? Apa kau bertemu dengannya? Ya, ada salah satu klien kami. Dia tinggal di dekat sekolah malamnya Archana. Kemarin aku pergi membawakan hadiah Diwali untuknya dan aku bertemu Archana di sana. Dan aku juga mengantar Archana pulang. Satis? Ya, Ibu. Ibu memintamu untuk meninggalkan satu kotak manisan. Apa? Baik, Bu. Aku akan menyimpannya di dapur. Baiklah sayang. Sampai nanti. Archana belum pulang dari pasar. Dia pasti sedang dalam perjalanan, Bu. Bafna. Salam. Silakan masuk. Ayo silakan duduk. Ada apa kau datang kemari? Aku datang ke sini untuk minta maaf kepadamu. Karena kami sudah salah menilai Archana. Sati sudah meminta maaf kepadamu. Sudah menjadi tugasku untuk... Tidak, kau tidak perlu seperti itu. Karena semua kebaikanmu itu, Kak, kau bisa berkata seperti itu. Tapi, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf, kan? Oh iya, Kak. Hari ini adalah hari Diwali. Dan hari ini, kalau kita memperbaiki hubungan yang rusak, tidak ada hal yang lebih baik dari hal itu. Ini untukmu. Selamat hari Diwali ya. Untukmu juga. Jadi bagaimana keadaan semua orang di rumah? Bagaimana pekerjaannya Satis? Berkat dari Dewi Laksmi, pekerjaan Satis berjalan dengan sangat baik. Baru beberapa hari yang lalu dia bergabung dengan perusahaan multinasional sebagai kepala operasional senior. Dan dia juga melakukan pekerjaan lainnya
Dengan posisi setinggi itu, tanggung jawabnya juga akan sangat tinggi, kan? Bahkan belakangan ini aku jarang melihatnya di rumah. Tapi, aku hanya ingin melihatnya menikah. Apa sudah ada gadis yang sesuai dengan pria seperti Satis? Tapi dia pasti menyukai seseorang. Setelah pertunangannya dengan Archana gagal, dia dekat dengan beberapa perempuan. Tapi... Kakak, Satis bilang padaku bahwa Archana masuk sekolah malam. Aku senang sekali mendengar itu. Dia melakukan hal yang benar. Ngomong-ngomong, apa kau sudah memikirkan tentang Archana? Untuk saat ini, kami hanya memikirkan tentang pendidikannya saja dulu. Kakak, aku menanyakan tentang kehidupannya. Kalau kau tidak keberatan, bolehkah aku bertanya? Jika kau bisa mempertimbangkan menjodohkan Archana dengan Satis. Kakak, itu hanya jika kau tidak keberatan saja. Maaf, saat ini hidup Archana sedang dipenuhi banyak hal. Menurutku ini bukan saat yang tepat untuknya. Dia benar-benar terluka dengan pernikahannya. Setelah dia melalui pernikahan yang sangat buruk, dia tidak berpikir bahwa dia akan menikah lagi. Aku tahu dia tidak akan pernah bilang tidak kepadaku, tapi dia akan menderita dan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan untuk Satis. Dan jujur saja, dia masih belum bisa melupakan Manaf sepenuhnya. Dalam kondisi ini, memberi tawaran pernikahan kepadanya. Kuharap kau mengerti. Kakak, aku mengerti. Tidak ada tekanan di sini. Aku hanya memikirkan itu dan aku ingin membicarakannya denganmu. Jika itu tidak mungkin, tidak masalah sama sekali. Oh iya, dari tadi kita hanya mengobrol saja. Manju, tolong buatkan teh ya. Iya, Bu. Dan bawakan sajian suci yang Archana bawa dari kuil. Baiklah, akan aku ambilkan. Kakak, apa yang kakak minta dari Dewa Ganes? Tidak ada. Hari ini aku tidak minta apapun. Bahkan, aku memberinya barang paling berharga yang aku miliki. Aku persembahkan kalung pernikahan milik Archana padanya. Apa? Tapi kenapa, Kak? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah berusaha semampuku, tapi sampai saat ini aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah pada Archana. Bahkan hari ini Archana berpikir aku bersalah. Dan sekarang aku sudah kehilangan benda yang paling berharga untukku dan harapan yang terjadi. Tidak, Kakak. Jangan hilang harapan. Aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Dan kakak ipar pasti akan kembali lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana masa depan hubungan ini. Satu hal yang pasti, sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi bagi kami. Jika ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu, kurasa itu hanyalah Dewa Ganes. Hanya dia. Hanya dia yang bisa melakukan apapun. Kalung pernikahan? Ini kan kalung pernikahan milik Archana. Kenapa bisa ada di sini?
Ibu mertuanya Archana yang Ratu Drama itu membawanya bersamanya. Lalu bagaimana ini bisa ada di tangan Archana lagi? Jangan-jangan Manaflah yang meletakkannya di tasnya. Atau jangan-jangan mereka berdua sudah bertemu. Oh ya ampun, kalau Manaf bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah pada Archana dan kemudian mereka bersatu kembali, Ajit bisa kena masalah. Begitu juga aku. Bagaimana caranya? Supaya aku bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun juga, aku harus melakukannya. Kakak, terima kasih banyak ya. Dan aku bisa mengerti perasaanmu. Dan aku juga menghormatinya. Tapi jika memungkinkan, tolong pikirkan apa yang aku katakan padamu tadi, Kak. Dulu aku sangat menyukai Archana dan sekarang aku juga tetap menyukainya. Sampai jumpa. Ya, Nona Farsa, Tuan Aswin mengirim mobil untukmu. Dia memintamu untuk datang ke Hotel Satkar. dia. Jadi itu kejutannya tidak buruk. Diam kali ya. Sudah pergi saja, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Ayo. Farsha, aku benar-benar minta maaf jika kau merasa tidak nyaman. Farsha, aku sangat menyukaimu. Seharusnya aku mengatakan kalau aku mencintaimu. Iya, Farsha. Saat aku pertama kali bertemu denganmu, sejak hari itu aku sudah sangat menyukaimu. Begitu aku mengenalmu lebih jauh, cinta itu semakin tumbuh. Dan aku pikir hari ini adalah hari yang tepat untuk mengungkapkan semua isi hatiku kepada dirimu. Itu sebabnya aku memintamu datang kemari. Semua ini untukmu.
Farsha, aku sudah mengungkapkan isi hatiku kepadamu. Tapi aku tahu bahwa sangat tidak mudah untukmu membuat keputusan. Ini adalah pertanyaan di dalam hidupmu. Jadi kau boleh gunakan waktumu selama mungkin. Pikirkan ini baik-baik. Aku akan menunggu jawabanmu. Jatuh! Periksa itu. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bicara dengannya? Tidak. Tidak akan terjadi apapun jika aku tidak bicara. Setelah bicara, paling tidak aku bisa merasa lega bahwa aku sudah berusaha sampai terakhir. Aku akan pergi. Aku akan menemuinya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana jika dia salah paham lagi padaku? Ayo, cepat. cepat masuk. Permisi. Cepat masuk. Ayo, minggir, Permisi. Aku belum masuk. Ayo masuk. Ayo, cepat. Aduh, Minggir, minggir kali. Minggir. Bentar. Astaga. Ayo cepat masuk sini. Iya, jangan Yang dalam masuk sedikit. Kepada para penumpang, mohon perhatiannya. Karena ada kecelakaan di tempat yang tidak jauh dari sini, pelayanan kereta untuk sementara dihentikan. Kereta ini tidak akan melanjutkan perjalanan. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Bagaimana dia? Dia cantik kan? Dia sangat cantik ya. Hei, berbahaya sekali kalau wanita cantik jalan sendirian di tengah malam begini. Kau mau pergi kemana? Apa perlu aku temani, sayang? Kenapa cuma kau? Aku juga mau.
Archana, aku mohon. Aku mohon Archana, dengarkan aku. Archana, tolong. Aku mohon pergilah, Manaf. Kalau tidak semuanya akan berantakan. Tidak. Archana, ibunya Satis datang kemari. Dia ingin meminta maaf pada kita. Iya, itu artinya semuanya sudah jelas. Kesalahpahaman yang orang miliki terhadap dirimu perlahan sudah mulai jelas. Itu sangat bagus. Ibu sangat senang. Aku bukan menantu, aku adalah pelayan di rumah ini. Mereka memilihku untuk melakukan semua pekerjaan. Kenapa mereka tidak mempekerjakan pelayan saja? Membuat aku lelah saja. Kakak ipar, kenapa kakak yang mengerjakannya? Sudahlah, biar aku saja. Ya ampun, rupanya masih di sini. Mungkin aku lupa. Astaga. Itu artinya Archana tidak tahu apapun tentang kalung pernikahan itu. Aku ingin tahu kenapa sampai saat ini dia tidak bertanya apapun padaku. Bagus sekali. Semua berjalan baik untukku. Manju, Ya, aku berpikir ingin mengajukan pinjaman. Tidak banyak, hanya meminjam 25.000 rupiah saja. apa? 25.000 rupiah? Vinod, kenapa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Tidak Manju. Kali ini aku butuh uang untuk diriku sendiri. Aku sempat berpikir untuk membeli laptop dengan cara kredit dengan cicilan yang murah. Vinod, apa kita sudah tidak memiliki banyak pengeluaran? Kenapa aku sampai membutuhkan laptop lagi? Apa maksudmu dengan sangat butuh? Dengar Manju, jika aku ingin maju dalam hidup ini, maka aku harus bisa mengikuti zaman. Jika nanti aku bisa bekerja di perusahaan lain dan keadaannya lebih baik, sudah pasti aku harus bisa menggunakan komputer kan? Kalau aku tidak bisa komputer, lalu bagaimana aku bisa bertahan di sana? Sudah kuputuskan aku akan beli laptop itu Manju. Iya Vinod, yang kau katakan itu memang benar. Kalau ingin menghasilkan uang yang lebih banyak, kita harus berinvestasi lebih besar. Tapi uang sebanyak itu... Vinod, kenapa kau tidak bicara dengan Sati saja? Satis? Bagaimana dia bisa membantu? Lagi pula aku tidak terlalu mengenalnya. Vinod, jika kau lebih sering bergaul, kau akan mengenal banyak orang. Kau tahu? Tadi ibunya Satis datang ke sini. Dan dia bilang, Satis memiliki posisi yang bagus di perusahaan multinasional. Dia menjadi kepala operasi senior di sana. Dia memiliki banyak kekuasaan. Dia pasti bisa membantumu untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi Manju... Tapi apa, Vinod? Yang berlalu biar saja berlalu. Kau juga harus melupakan itu. Mereka sudah meminta maaf pada kita. Oh ya, minta bantuan kepada Archana saja. Akhir-akhir ini Satis dan dia sering bertemu. Manju, aku tidak bisa melakukan itu semua. Jika kita memiliki hubungan dengannya, keadaannya akan sangat berbeda. Tapi... Vinod, jika tidak untuk hari ini, mungkin bisa untuk masa depan. Manju, apa yang kau bicarakan? Bagaimana itu mungkin? Hei, tapi kenapa kau tidak bisa berpikir positif, Vinod? Aku membicarakan tentang hubungan pertemanan. Dengar, Vinod. Bersama dengan kualifikasi yang kau miliki, dengan rekomendasi dari Satis, maka kau bisa mendapatkan banyak keuntungan termasuk dalam gaji. Dan apa salahnya bicara dengannya? Kita bisa mendapat keuntungan dari itu juga. Dengar Manju, aku tidak mau melakukan hal itu. Aku ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasiku. Dan aku akan mencoba sesuai dengan kemampuanku. Aku pasti akan mendapatkan pekerjaan di suatu tempat. Tapi... Dengar, Vinod. Hari ini aku tidak akan mendengarkanmu. Walaupun kau bilang tidak, aku tetap akan melakukan sesuatu. Karena kedatangan Satis ke rumah ini akan sangat bermanfaat untuk diriku. Ini akan membantu memutuskan hubungan antara Archana dan Manaf. Dan pekerjaanmu juga akan selesai.
Ini dia. Manaf, Ibu, jadi kau ada di sini. Manaf, ini ada dokumen. dokumen. Ibu, itu dokumen apa? Perempuan murahan tidak berguna itu, Archana. Ibu sebenarnya tidak suka kalau harus menyiksanya. Tapi ibu bisa apa lagi? Dia sudah melakukan perbuatan ini. Apa yang sudah dia lakukan? Dia mengirimkan surat-surat perceraian. Perceraian. Tapi bagaimana bisa? Anakku sayang, seseorang datang dari rumahnya. Dia menyerahkan surat ini pada ibu dan pergi. Kelihatannya pria itu adalah yang batal tunangan dengannya. Siapa namanya? Satis? Ya, Satis. Sepertinya mungkin dia akan menikah dengan wanita itu. Dan karena itu dia ingin membebaskanmu. Tanda tangani saja. Ibu, ini adalah... Tenang, nak. Ibu tidak buat tuduhan apapun. Ibu sudah pernah melihat mereka berjalan berduaan di pasar. Dengar, ibu tahu saat ini sangat berat untukmu menerimanya, Manaf. Tapi sayang, kita tidak bisa mengabaikan kebenaran. Tanda tangan dan semua masalah ini akan selesai. Sampai berapa lama lagi kau mau menahan semua ini, sayang? Tidak, Ibu. Anakku sayang, kenapa kau tidak mengerti juga? Perempuan itu terus saja membuat kita kaget. Dia mengembalikan kalung pernikahan miliknya di sungai. Pernikahannya sudah ditetapkan dengan pria lain. Dan sekarang dia mengirimkan surat cerai. Berapa lama lagi kau bisa menahan ini semua? Ibu, ini tidak benar. Ini tidak ada persetujuan Archana, Bu. Bagaimana kau bisa tahu itu? Ibu, jika ini persetujuan Archana, tanda tangannya pasti akan ada di sini, Bu. Di sini tidak ada tanda tangan Archana, artinya... Ibu tidak mengerti soal itu. Tanda tangan saja. Selesai. Semua masalah akan selesai. Tidak, Bu. Sampai Archana menandatangani surat ini, aku tidak akan mau tanda tangan. Hanya ada satu harapan lagi. Bagaimana bisa aku melepaskannya? Ibu, aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau. Gagal sudah. Bagaimana cara aku melakukannya? Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Ide konyol yang ibu tunjukkan padaku, suatu hari bisa membunuhku. Dengar, hidup ibu sekarang dalam masalah. Jika apa yang ibu inginkan tidak terjadi, maka... Bu, surat apa ini? Apa urusannya denganmu? Selalu saja ikut campur. Apa ini? Apa ini? Hah? Kemari. Bagaimana hubunganmu dengan Sravani? Beritahu ibu yuk. Ibu, aku sudah menentukan tanggalnya. Apa maksudmu? Maksudku, aku akan pergi minum kopi dengannya. Kau memang benar-benar anak ibu. Dengar, sebelumnya dengar ibu. Mendekatlah. Kau akan pergi minum kopi dengannya. Kau akan bayar tagihan yang pertama. Iya. Pastikan tidak terlalu mahal. Pastikan kau dua yang bayar, itu akan memberikan kesan yang baik. Ha? Iya, Bu. Dan pikir baik-baik saat kau bicara dengannya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Aduh, Ibu. Jangan ajari aku hal-hal seperti itu. Aku bisa mengurus semuanya. Dan sekarang, aku minta berkat Ibu. Aku akan ke pertandingan dan aku pasti akan menang. Doakan aku ya. Aku pasti akan menang. Dia sudah mulai bergerak. Dia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Tapi apa yang harus kau lakukan dengan si bodoh Manaf? Dia tidak siap untuk tanda tangan.
Apa yang harus aku lakukan? Hahaha. Aku harus mendapatkan tanda tangan Archana. Kemudian Manaf baru akan mau tanda tangan di kertas ini. Dengar, Sachin! Iya, Bu. Cepat kemari, ayo cepat. Ada apa? Kau pegang telepon milik pamanmu. Kenapa? Berikan saja, jangan banyak tanya. Ibu akan pukul nanti. Cepat, berikan teleponnya pada ibu. Cepat berikan. Ini. Apa maksudnya ini? Cepat sambungkan ke rumahnya Archana. Kenapa? Jangan banyak tanya, tekan saja tombolnya. Ini, Bu. Jangan lama-lama. Pulsanya tinggal sedikit. Tidak akan lama-lama. Ke sana. Halo, Ini Savita Desmuk. Berikan teleponnya pada putri kesayanganmu. dengar Nyonya Savita. Tolong bicara dengan baik-baik. Baiklah, baiklah. Dengar kakak, bisakah kau berikan telepon ini kepada putrimu? Apalagi yang kau inginkan? Itu dia masalahnya. Jika aku bicara baik-baik padamu, kau mulai mencoba untuk mencari kesempatan. Aku mohon, jangan uji kesabaranku. Berikan teleponnya pada putrimu. Iya. Aku akan berikan. Archana? Archana sayang. Iya ya. Ini, Nyonya Savita ingin bicara denganmu. Halo. Suaramu merdu sekali. Sepertinya aku ingin menemuimu. Dengar, aku ingin bicara denganmu. Boleh aku datang ke rumahmu atau kita bertemu di luar? Baik kau dan ayahmu tidak mengerti arti bicara baik-baik. Dan aku tidak mau datang ke rumahmu yang kotor. Dengar. Hari ini jam 4 tepat. Kau datanglah ke pasar. Aku akan datang jam 4. Jadi kau juga harus datang. Jika kau tidak datang, kau kenal siapa aku, iya kan? Matikan teleponnya sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Ayah, dia ingin bertemu denganku jam 4 sore di pasar. Dan sekarang sudah jam setengah 4. Kenapa? Aku tidak tahu. Tapi aku harus menemuinya, Ayah. Dengar Archana, kau tidak perlu pergi ke sana. Ayah, kalau aku tidak pergi, dia akan datang kemari. Dan aku tidak mau dia datang kemari dan membuat keributan. Ayah, gara-gara aku kalian semua harus menderita dipermalukan. Tapi tidak akan lagi. Aku akan pergi menemuinya. Baiklah sayang. Tapi ingat, kau tidak akan pergi sendirian. Manju sayang, Iya, Ayah. pergilah bersama Archana. Ibu, Minggir! Jangan coba-coba kau minta berkat dariku. Aku tahu niatmu. Kau akan minta berkat dariku dan kemudian kau menarik kakiku dan menjatuhkanku ke tanah. Sekarang tanda tangan ini. Tanda tangani ini. Ibu, tapi apa ini? Ini adalah surat-surat propertiku. Karena aku akan memindahkan seluruh hartaku untuk keluargamu yang busuk itu. Kau berani bertanya kepadaku ini surat apa? Ini adalah surat cerai. Putraku sudah muak denganmu. Dia ingin bebas dan dia mengirimku kemari untuk meminta tanda tanganmu.
Cepat tanda tangan surat ini. Dan setelah itu kau bisa pergi dengan wajahmu yang jelek itu dan aku akan pergi dengan wajahku yang cantik. Tanda tangan. Tapi... Hei! Jangan menangis dan membuat kehebohan di sini. Aku tahu perempuan sepertimu. Kau mencoba pria dengan wajahmu dan kemudian kau menghancurkan hidup mereka. Hah? Kau melakukan hal yang sama pada putraku, iya kan? Kau sudah melakukan hal yang sama pada putraku. Putraku yang malang masuk perangkap perempuan murahan sepertimu. Aku memang tidak bisa menghentikanmu memasuki ke kehidupannya, tapi aku bisa melemparmu keluar dari kehidupannya. Dan dengan cara ini, aku akan melemparmu keluar dari kehidupan anakku. Tanda tangan ini, jika tidak aku akan menciptakan keributan. Kau mengerti? Jika kau tidak mau tanda tangan surat ini, maka kau akan dipermalukan di depan semua orang. Atau kau sudah terbiasa dipermalukan sehingga itu tidak masalah. Coba lihat mereka. Ada apa? Ya ampun, kenapa dia? Wanita tua ini sangat licik. Pertama-tama dia minta kami datang ke tempat umum. Dan kemudian dia mempermalukan kami. Seseorang yang mengkhawatirkan kehormatannya pasti akan setuju untuk tanda tangan. Apa lagi yang kau pikirkan? Apa kau berpikir panjang saat mengambil semua perhiasanmu? Kau langsung mengambil semua perhiasanmu kan? Ibu... Kenapa kau diam saja? Katakan. Apa kau mau aku membongkar semuanya? Tanda tangan. Ibu... Jangan bicara kepadaku, jangan. Kau perlihatkan saja drama ini kepada orang lain. Karena aku sudah tahu niatmu, mengerti? Jika kau memiliki perasaan kepada anakku, maka kau tidak akan mengembalikan kalung pernikahanmu. Kau sudah punya pertunangan kan, yang akan dilanjutkan dengan pernikahan. Iya kan? Tidak diragukan kau ingin buru-buru menikah. Sekarang kau juga ingin cepat-cepat bercerai. Ambil ini. Ambil pulpen di tanganku. Tanda tangan di sana. Oh iya, aku lupa. Kau tidak berpendidikan, ya kan? Kau tidak bisa tanda tangan. Tapi sayang, Tuhan memberikan ibu jari dan juga otak. Kau buat cap jempol di sini dan aku akan pergi sambil mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Apa yang kau pikirkan? Apa kau mau aku membongkar siapa kau? Caramu pergi dari rumah kami dan caramu kembali ke rumah orang tuamu? Hah? Caramu meninggalkan putraku? Apa aku harus beritahu semua orang? Dan kemudian aku akan tanya pada mereka, katakan apa salahku? Aku membuatnya menandatangani surat perceraian. Hah? Kau ini berasal dari keluarga kelas menengah, iya kan? Hari ini jika kau tidak mau tanda tangan, aku akan membongkar siapa keluargamu yang sebenarnya. Tentang ibumu yang egois, ayahmu yang sakit-sakitan, kakakmu yang pengecut, adikmu yang sok tahu, dan kakak iparmu yang bodoh. Hei! Bicara omong kosong apa kau? Memangnya dia pikir siapa dia ini? Berani sekali dia menyebutku sebagai wanita bodoh. Dia menyebut Vinod pengecut. Ya. Archana, cepat tanda tangan di surat itu. Tanda tangan. Tanda tangan nih. Hei! Kau jangan berani-berani menantangku. Kau akan membayar mahal untuk itu. Wanita bodoh. Tanda tangan. Tanda tangan.